Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sedikit pengantar ya, yang hari Selasa kemarin pas jam 5 saya belum bisa mengisi, sehingga ini sedikit pengantar karena emang pertemuan pertama kemarin seharusnya kita memberikan gambaran umum dari materi yang akan kita pelajari. Kemudian nanti saya terangkan juga project based learning yang akan kita gunakan dalam satu semester ke depan ya. Oke, kemarin sebenarnya udah saya share materi PPT sama projectnya ya, tapi saya terangkan dulu. Ini mungkin penerangannya nggak terlalu lama ya, nanti berikutnya akan sedikit saya tambahi materi lagi biar nanti disiapkan untuk pertemuan kedua. Oke, kita mulai dulu dari konsep umum dulu ya. Jadi mata kuliah kita itu sebenarnya kalau kita lihat dari namanya, integrasi aplikasi korporasi, ini awalnya adalah teori ya. Teori, tetapi karena sekarang dituntut untuk memenuhi kompetensi lulusan, maka metode dari mata kuliah integrasi aplikasi korporasi ini kita berbasis project based learning. Jadi kita akan menyelesaikan satu project yang nanti dalam waktu kurang lebih 1 semester ini harus kita selesaikan. Oke, sebelum ke project kita sedikit pengantar dulu. Oke, ini saya slideshow dulu ya. Bentar, ini kok slideshow-nya nggak kelihatan. Saya refresh dulu. Oh, ini masih. Nah. Ya. Ntar saya kembalikan ke slide awal dulu. Ya, ini integrasi aplikasi korporasi dan informasi ya. Oke, ini kita tayangkan dulu sebuah arsitektur atau sebuah gambaran. Di sini terlihat smart campus ya. Nah, ini kenapa saya tampilkan pertama kali. Ini biar ada pulpennya, enggak. Biasanya ada pakai kursor aja ya. Jadi kenapa ini saya tampilkan di slide pertama, karena nanti project kita akan membuat semacam sistem informasi di kampus ya. Karena kemarin saya ada beberapa ide untuk menyelesaikan sebuah sistem yang terintegrasi. Cuma kalau kita ngambil misalkan rumah sakit juga nggak semua paham sistem rumah sakit. Kalau kita ngambil sistem tentang pendudukan atau tentang pemerintahan itu juga nggak semua paham ya, agak repot nanti ketika kita belajar ke situ. Makanya nanti kita akan membuat semacam sistem informasi yang ada di lingkungan kampus yang selama ini teman-teman pasti dari semester awal 1 sampai semester berapa ya? 6 ya. Semester 6 ini pasti ketemulah beberapa sistem yang ada di Duta Bangsa. Nah, kalau yang saya munculkan di layar ini gambaran aja ya. Ini saya juga nyari referensi dari internet. Nanti untuk project yang akan kita buat ya nggak selengkap ini. Karena ini sebenarnya ini ya ada beberapa yang nanti kita bahas di project kita, tapi beberapa tidak kita bahas ya. Karena emang waktunya cuma 16 pertemuan dan kita tentunya nanti 16 pertemuan itu tidak mengandalkan di pertemuan di kelas saja ya. Nanti ada beberapa yang harus diselesaikan di rumah masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari gambaran smart campus ini ada yang dari bawah itu ada SPMB, kemudian ada Siakat, beasiswa online, KKN, kemudian cat online atau CBT, sistem perpustakaan, ada sistem tracer study,
kemudian website kampus dan fakultasnya, kemudian ada ini paper office system, ini lebih ke sekretariatan ya, ada arsip sistem, ada aset sistem, dan seterusnya ya. Nah ini kalau di Duta Bangsa itu hampir sebagian besar sudah ada sih sebenarnya. Dari sistem kepegawaian, sistem kepegawaian, sistem BKD, audit dosen dan seterusnya. OJS juga sudah ada, SPP juga sudah ada. Yang belum ada ini smart parking sama smart cafe. Nah kalau ini sebenarnya kita sudah merencanakan ya. Kemarin kita sudah mengundang atau meminta presentasi dari salah satu vendor ya. Ini mungkin juga salah satu produk dari mahasiswa kita. Ikut kuliah kita enggak ya? Oh itu kelas C ya sebenarnya. Dia kebetulan punya usaha, kemarin kita suruh presentasi untuk menawarkan semacam device apa yang akan kita gunakan dalam smart building ya. Insya Allah nanti di kampus Nusuan kalau sudah jadi itu kita akan menerapkan. Jadi mahasiswa masuk itu harus pakai kartu. Jadi dosen masuk juga harus pakai kartu. Jadi masuk ke gedung itu nggak sembarang orang bisa masuk. Kalau tamu ya harus lapor dulu ke Pak Satpam, nanti dikasih kartu sehingga bisa akses masuk ya. Terus ruang kelas misalkan hari ini ada jadwalnya Pak Sopingi di ruang 1 ya. Nanti kalau jam 8 misalkan masuk ke ruang 1 itu pintu akan terbuka dengan menggunakan kartu atau menggunakan media lainnya lah. Tapi kalau nggak ada jadwal ya pintu tidak akan terbuka. Termasuk listrik ya, lampu itu ketika nanti kita masuk ya lampu akan nyala otomatis ya. Seperti ketika kita di hotel itu, kalau kita nggak booking hotel kok masuk ke hotel kan nggak bisa, ke kamar hotel. Pasti harus pakai kartu ya. Sederhananya seperti itu ya. Cuma ini gambaran kita itu terintegrasi dengan sistem penjadwalan yang ada di sistem akademik. Oke, ini gambaran yang akan nanti kita kerjakan. Nanti kita bahas lagi ya. Setelah saya presentasi nanti di akhir sesi ini kita bahas untuk project kita dalam 1 semester ke depan. Kita berikutnya pengantar dulu terkait gambaran umum integrasi, migrasi, dan sistem. Oke, ini ada 3 istilah ya. Ada istilah integrasi, ada istilah migrasi, dan ada istilah sistem. Kalau sistem saya kira nggak perlu saya terangkan lagi karena di situ dari semester 1 sudah diterangkan ya bahwa sistem itu sebenarnya keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan ya. Satu atau dengan bagian yang lain atau bisa dikatakan tuh sistem itu komponen-komponen yang saling bekerja sama sehingga untuk mencapai tujuan bersama. Misalkan sistem akademik lah, tujuan sistem akademik kan untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan akademik agar sesuai dengan alur yang benar, kemudian data yang dihasilkan juga cepat tercapai atau data yang diinginkan tuh tersedia semua di sistem. Tentunya sistem akademik sendiri tidak hanya terdiri dari satu proses ya, ada beberapa proses yang sesuai kebutuhan yang ada di kampus ya, mulai dari sistem SPMB, kemudian sistem KRS, nilai, pengajaran, jurnal, kemudian aktivitas mahasiswa dan sampai kelulusan. Oke, kita ke integrasi sistem sama migrasi. Ini kita sebenarnya fokusnya nomor 1 dan nomor 2 karena nanti yang kita bahas sebenarnya lebih banyak nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 3 itu otomatis masuk ya karena yang kita bangun ya sebuah sistem. Nah ini ada 2 istilah integrasi dan migrasi. Nah kalau integrasi itu kita menggabungkan beberapa komponen atau beberapa sistem atau beberapa bagian yang awalnya berdiri sendiri itu akhirnya bisa bergabung menjadi satu. Contoh sederhana misalkan kita integrasi antara Bank BTN atau Bank BPD dengan sistem keuangannya yang ada di Duta Bangsa. Nah pada dasarnya itu kan BTN, BPD dan Duta Bangsa itu berdiri sendiri, tidak saling
berkaitan dan masing-masing kita punya sistem sendiri. Nah, tetapi kita pengen mengintegrasikan ini. Contohnya ketika teman-teman pengen membayar, kan mengenerate atau membuat invoice sehingga muncul nomor virtual account. Nah, nomor virtual account itu sama sekali tidak disimpan di bank ya, tidak disimpan di bank BTN ataupun tidak disimpan di bank BBD, BBDJS atau BBD apa namanya Jateng tapi yang syariah. Nah, kenapa bank kok bisa membaca? Kenapa ATM bisa membaca? Kenapa internet banking bisa membaca? Sama mobile banking membaca, termasuk mungkin GoPay atau ShopeePay atau Dana atau yang lainnya, itu kok bisa membaca virtual account yang ada di Duta Bangsa. Nah, karena kita sudah mengintegrasikan. Artinya mengintegrasikan tadi menggabungkan. Nah, caranya seperti apa? Ya banyak nanti caranya. Kalau yang di Duta Bangsa itu kita menggunakan metode web service. Jadi saya atau teman-teman di IT itu menyediakan web service. Nah, web service itu yang pertama ada web service bagaimana mahasiswa itu bisa membuat invoice ya. Dari SSO-nya mahasiswa atau dari aplikasi UDP Pay. Ya, membuat invoice itu sebenarnya hanya menambahkan tagihan, di mana tagihan itu nanti yang akan dibaca oleh bank atau oleh sistem yang ada di bank. Kalau nggak ada invoice ya nanti banknya tidak akan membaca bahwa tagihan tidak ada yang aktif ya. Ya sebenarnya invoice itu hanya mengaktifkan tagihan mana yang ingin dibayarkan oleh mahasiswa. Nah, setelah mahasiswa membuat invoice atau membuat tagihan di sistemnya UDB, tersedialah semacam nomor unik atau banyak istilahnya itu nomor virtual account. Jadi jangan disalahpahamkan, virtual account itu bukan nomor rekening ya. Jadi virtual, namanya virtual itu kan tidak nyata. Jadi nggak ada nomor virtual itu disimpan di dalam bank, itu nggak ada. Ya semua itu disimpannya di UDB. Cuma ada kodenya. Nah, ini saya gambarkan ya sebentar. Saya buka. Oh ini nanti ntar kita buka. Pakai itu aja ya, apa namanya? Papan tulis itu namanya apa ya? Oke, kita cari di Google aja. Tadi lupa nggak tak siapkan. Nah, oh ini pakai ini ya. Sedikit saya gambarkan. Ini contoh integrasi yang di sistem pembayaran ya. Oke, ini saya buka file baru aja. Ini kok nggak ada create new-nya ya? Oh ini nih ya, lama nggak pakai ini. Oke. Jadi kalau kita bicara virtual account ya. Oke, ini saya tuliskan agar lebih besar. Saya agak lupa, kalau nggak salah itu depannya ada angka 7, 061, 047. Nah, di belakangnya itu di sini ada 0 ya, ada 0, terus misalkan ini 2021 001, misalkan gini lah. Oke. Nah, ini ada artinya ya sebenarnya ya. Jadi kita membuat virtual account tuh ada aturannya. Kenapa ada aturannya? Yang pertama, ini saya ingat saya ya. Yang 7 pertama ini adalah untuk, aduh kok males semua. Yang 7 pertama ini ya, coba ini kalau tak ganti. Oke. Yang 7 pertama ini menggambarkan kode bank BTN Syariah. Karena seperti ini, sebenarnya BTN Syariah itu kan konsepnya masih nginduk di BTN konvensional ya. Jadi angka 7 ini ada artinya. Ya. Angka 7 ini adalah kode bank BTN Syariah. Nah, depannya itu pasti kan
kalau dari bank lain kan 200 ya. 200 itu kan sebenarnya kodenya BTN konvensional sebenarnya. Terus yang kedua ada 06104. Nah, 061 064 ini. Nah, ini adalah kode UDB. Nah, kalau ini tadi kan kodenya BTN Syariah, ini adalah kode UDB 06104. Nah, kode UDB ini sebenarnya terserah kita, tapi kita harus mendaftarkan dulu di bank. Artinya bank akan meregisterkan, mengaktifkan. Kalau nanti ngetik 06104 itu akan lari ke rekeningnya UDB. Ya, jadi saya ulangi ya, 7 ini BTN Syariah, 061047 ini kode rekeningnya UDB, tapi bukan bukan rekening UDB loh ya ini. Tapi ini kode bahwa nanti kalau ngetik kode ini itu akan dikreditkan atau dimasukkan ke rekening UDB. Kemudian 70. Nah, 70 ini adalah kode pembayaran mahasiswa. Jadi kenapa harus dikodekan? Biar jelas sumber dananya itu dari mana. Ya, 70 itu adalah kode pembayaran dari mahasiswa. Nanti ada juga 71. 71 itu pembayaran kas kalau nggak salah. Pembayaran kas. Maksudnya gini, kas itu kan bisa jadi ada namanya misalkan nih ada dana dari luar. Nah, transaksinya itu bukan dari mahasiswa ya. Tapi dari luar, entah itu dari instansi lain atau dari hibah atau apa. Nah, itu kodenya nanti 71. Terus ada juga 72. Kalau 72 saya lupa itu apa. Yang penting kode ini harus kita daftarkan atau kita konfirmasikan ke bank juga. Jadi bank itu tahu 70 itu sumbernya dari pembayaran mahasiswa. 71 itu dari kas, 72 itu kalau nggak salah lain-lain gitu ya. Maksudnya lain-lain itu ya di luar kas atau di luar pembayaran mahasiswa. Tapi lupa saya kemarin 72 itu apa. Nah, sedangkan yang digit paling belakang yang ini ya, yang 2021 ini adalah nomor pendaftaran mahasiswa. Nah, nanti teman-teman cek aja di nomor pendaftaran waktu di PMB ya, di SPMB itu pasti sama dengan yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, dengan konsep seperti ini nanti ketika kita ngetik di M-Banking 7061 dan seterusnya, pasti entah itu di M-Banking, ATM atau Internet Banking, yang pertama kali yang dibaca angka 7-nya ini. Atau angka 200, misalkan. Beda bank pasti kan depannya di sini ada tulisan 200 ya. Ya, depannya 7 pasti 200. Cuma kan sekarang kan kalau M-Banking yang pakai mobile tuh enak ya, tinggal milih banknya berapa, itu otomatis ketik 200. Tapi kalau di ATM ya kita ngetik manual 200 gitu. Itu pasti pertama dibelokkan ke bank BTN konvensional. BTN konvensional akan membaca angka di belakangnya ini. 7, ini berarti BTN Syariah. Setelah itu membaca apa sih 06104. Ini rekeningnya UDB. Kemudian 70 atau 71 atau 72. Ini berarti kalau 70 pembayaran mahasiswa, terus kodenya ini ya, atau nomor uniknya ini, seperti itu. Nah, teknis bagaimana bank itu bisa membaca ke database UDB lah. Dengan format seperti ini, pertama kali itu tidak langsung ke bank ya. Pertama kali bank itu akan melempar dulu ke servernya UDB. Dibaca nih, nomor ini terdaftar nggak di sistem database-nya UDB. Kalau terdaftar, maka akan dibaca nih nominalnya berapa, namanya siapa, prodinya apa, terus muncul di layar monitor. Kalau nggak ada ya nanti nggak muncul tuh. Nah, itu tampilannya di publikasi saya ada itu. Publikasi terkait ini yang virtual account ya. Saya tunjukkan. Saya cari nama saya. Tentang ini coba ini ada satu lagi, nggak urut tahunnya ini.
sama ini ya. Kita buka filenya ya. Saya buka PDF-nya, nanti ada screenshot di apa tuh? Di layar monitor. Oh, nggak bisa dibuka ini. Nah, ini kita lihat screenshot-nya ya. Nah, ini konsepnya, ini gambarannya, nanti bisa dicari ya kalau pengen tahu arsitektur integrasi yang saya lakukan antara aplikasi di UDB dengan yang di apa bank, itu konsepnya seperti ini. Nanti bisa dicari, ini judulnya implementasi JSON Web Token Authentication pada aplikasi pembayaran berbasis mobile. Saya pengen ini juga, ini web service persis persis yang saya terapkan di UDBP atau di SSO mahasiswa, nanti bisa ditiru. Jadi ini saya share dalam bentuk publikasi, bisa dipakai untuk belajar teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bukan detailer ya, ini kayak laporan sih aktivitas rekening. Nah, ini kan kebaca nih nomor rekeningnya, tapi ini ditutup ya. Terus ini pembayaran nih 061. Oh, angka 7-nya nggak kelihatan. Kenapa ini angka 7-nya nggak kelihatan di sini? Karena kan ini dari tellernya Bank BTN Syariah ya. Jadi kalau di Bank BTN Syariah itu pas di teller tuh angka 7-nya nggak diketik. Jadi tellernya udah tahu. Oh, depannya 7 itu nggak diketik, langsung diketik 061 047. Ini sampai 0 ini ya. Terus 2017 ke belakang ini nomor pendaftaran. Nah, seperti itu. Ini tahun 2021. Oke, saya cek lagi. Enggak ada. Ini contoh yang dari bank lain ya, seperti itu. Ntar coba yang satunya ada screenshotnya enggak ya? Karena saya dapat screenshot juga dari mahasiswa ini. Ini ada enggak? Tapi ini bahasa Inggris. Nah, ini konsep saya. Hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau ini kan saya masih fokus ke web service-nya. Ini juga nanti bisa ditiru. Ini juga sama. Hampir mirip dengan yang tadi tapi beda pembahasan ya. Ini SSO-nya mahasiswa. Ini invoice dari aplikasi SSO. Ini sama dengan tadi ya. Sama juga sih gambarnya. Nah, ini yang dari ATM ya. Dari ATM. Nah, ini kan ini ada pesan nih, bank account. Oh, ditemukan. Nah, ini ketika ini namanya proses inquiry ya. Jadi kalau teman-teman ngetik di ATM atau di internet banking atau m-banking itu ketika ngetik nomor account number terus diklik tombol cari atau lanjutkan, itu sebenarnya adalah proses inquiry ke database-nya UDB. Muncullah namanya. Nah, nama ini juga asalnya dari database-nya UDB, cuma ketika ditampilkan di layar monitor itu belakangnya ada embel-embelnya tag ya. Tag itu tagihan. Nah, ini kemarin juga sempat tak protes juga ini. Kenapa harus ada tag gitu ya? Saya kurang tahu juga. Jadi kadang Jelala itu namanya nyambung kan agak lucu deh. Ilham Cahitak itu kan kadang bingung, ini bukan nama saya padahal ini tag itu tagihan. Ini kepotong, ini 4 digit ini kepotong terus disambung dengan tagihan 100 berapa ini? 101 ya, 100.500. Oke, itu nanti ini monggo bisa dibaca publikasi saya terkait integrasi. Kita lanjutkan ke migrasi. Kalau integrasi tadi kan tidak ada data yang kita copy ya. Adanya adalah data dari database UDB dibaca dari bank melalui web service. Ya, nanti ada teknik yang lain selain web service. Kita bisa menggunakan teknik langsung direct ke database. Ya, dulu saya sempat koneksi database yang di Duta Bangsa itu
saya kasihkan ke BTN. Artinya saya buatkan user password khusus yang bisa digunakan oleh BTN. Cuma ada kelemahannya itu. Kelemahannya adalah ketika ada kegagalan, ada error dan sebagainya, saya tidak bisa melacak. Nah, karena kalau error, misalnya error koneksi itu kan kita juga nggak tahu. Ya. Tapi kalau dengan web service, kita bisa membuat yuk ketika koneksinya putus, ketika database-nya misalkan down gitu ya. Misalkan aja meskipun tidak pernah terjadi sih. Itu web service-nya akan ngomong. Jadi gagal terhubung dengan database, pesan errornya apa. Nah itu ya. Nanti ada juga web service, terus apa lagi? Kok direct database, satu lagi itu bisa replikasi database. Cuma replikasi kemungkinan tidak saya ajarkan. Ya nanti sekedar materi saja, tapi nggak kita praktekkan di project ya, karena replikasi itu agak susah ketika nanti programnya terlalu kompleks ya. Meskipun saya dulu pernah juga dengan bank BTN itu 3 metode itu pernah saya coba. Ya, pertama tuh direct database, kedua replikasi, ketiga itu baru yang pakai web service. Ya yang paling enak itu pakai web service. Oke, untuk migrasi ya. Kalau migrasi adalah perpindahan dari kondisi lama ke kondisi yang baru. Ya, itu secara pengertian seperti itu ya. Tetapi kalau dalam implementasinya tuh migrasi itu lebih mirip dengan sinkronisasi. Artinya datanya tuh di copy. Nah, ini dulu juga saya terapkan ketika sistem keuangan itu kan offline ya dulu ya. Maksudnya offline itu tidak ada di online, tidak ada di aplikasi website karena dulu masih menggunakan Fox Pro. Tahu Fox Pro ya? Fox Pro itu database-nya kan masih DBF. Nah, itu kita migrasikan dulu. DBF-nya kita pindah ke MySQL. Nah, MySQL tadi kan masih di local host ya, masih di laptop atau di komputer bagian keuangan. Tentunya itu tidak bisa terhubung langsung dengan bank karena nggak ada IP public atau sistem keuangannya mungkin bisa jadi kalau sudah pulang pasti dimatikan. Nah itu mekanismenya adalah dulu ya, ini saya hapus dulu aja. Oh, ini ada clear-nya ya. Nah kalau dulu itu bentuknya seperti ini. Nyoret-nyoretnya pakai mana? Oh ini ya. Oh langsung hilang ya. Oh ya ini pakai pen ini ya. Oke. Kalau dulu itu ini anggap aja misalkan keuangan ya. Kok warnanya pink ya? Sebentar. Aduh, kok warnanya pink. Ini ada komputer keuangan, misalnya keuangan. Ini saya nggak pakai mouse saja ya. Ini sistem keuangan. Kemudian di sini ada cloud ya, server cloud gitu. Ada server cloud. Terus ini bank. Ini konsep migrasi. Ini bank, entah itu bank BTN atau bank BPD Jateng. Nah, di keuangan ini setiap ada tagihan mahasiswa, misalkan awal KRS itu kita melakukan sinkronisasi ke sini. Jadi kita migrasikan, ya. Kita migrasikan tagihannya, terus kesimpan di database yang ada di cloud. Lah bank itu bacanya yang di cloud ini, seperti itu. Termasuk nanti ada pembayaran di ATM, internet banking dan semuanya itu masuknya ke sini, ya. Sehingga ketika nanti ini terjadi update data, jadi bank itu kan punya koneksi ke cloud ya. Ada update data entah itu tagihannya sudah terbayar atau belum atau mungkin ada kegagalan transaksi dan sebagainya, update-nya di sini. Nah, nanti setiap saya masih ingat itu setiap 15 menit sekali itu sistem keuangan ini akan narik data dari cloud ya. Itu setiap 15 menit. Ya, 15 menit. Makanya kemarin tahun berapa itu ya, sebelum jadi UDP lah itu banyak yang komplain, Pak saya udah membayar
Baru aja berapa menit yang lalu, 5 menit. Nah, tunggu aja maksimal 15 menit saya. Karena setiap 15 menit sistem keuangan ini akan selalu membaca di sini. Jadi disinkron, tarik lagi data, tarik lagi data. Kalau nanti mahasiswa mau bayar tuh harus request ke keuangan, sinkron lagi tagihannya ke atas. Begitu seterusnya. Kalau yang 15 menit ini sudah waktu itu saya buat cron job ya, saya buat penjadwalan setiap 15 menit menarik data dari cloud. Tapi ini ternyata lama-lama nggak efektif juga karena ketika misalkan bagian keuangannya sudah pulang, sudah nggak ada di tempat ya, misalkan lagi ke bank atau lagi ada kegiatan yang lain, maka mahasiswa itu bingung. Saya mau membayar tetapi keuangannya nggak ada karena harus ditagihkan ya. Seperti itu. Nah, makanya konsep ini dulu ya sempat bertahan 1 tahun kalau nggak salah. Habis itu ya kita rubah lagi. Nah, ini konsep migrasi. Meskipun sampai detik ini pun masih sistem yang konsepnya tuh migrasi atau sinkronisasi, memindahkan data atau mengupdate data, tapi dengan cara entah itu manual, entah itu otomatis. Nah, nanti di project yang akan kita buat, kita akan terapkan itu juga ya, cara migrasi. Oke, ini mungkin dua ini aja yang saya terangkan, yang slide berikutnya nanti dibaca sendiri. Karena sebenarnya slide berikutnya tadi ya menerangkan dua item ini. Terus yang gambar-gambar di bawah ini nggak tak terangkan ya. Nanti langsung ke project aja kan ini contoh aja kalau ini contoh apa sistem terintegrasi. Tadi juga sudah saya contohkan dengan yang di sistem keuangan di DB. Oke, kembali ke project sekarang. Untuk pengantarnya sudah cukup itu. Nanti misalkan ada pertanyaan atau ada apa namanya hal yang ingin disampaikan bisa diskusi di WA group ya. Oke, berikutnya teman-teman nanti dalam 1 semester ke depan kita akan membuat sistem informasi kampus. Nah, oke, sebentar ini biar full screen. Oh, nggak ada ya. Ini full screen. Oke. Jadi nanti dalam 1 semester ke depan kita fokus project ini. Dan ini mungkin fiturnya nggak kita buat lengkap ya. Kalau kita buat lengkap, membuat sistem akademik itu ya nggak cukup 1 tahun 2 tahun, lama gitu ya. Apalagi kita ini belajar. Kalau belajar tuh pasti lebih lama lagi. Gitu. Nah, nanti ada 2 sistem yang kita akan integrasikan dengan pihak eksternal. Yang pertama nanti payment gateway kita coba nanti pakai Midran ya. Ini karena juga banyak yang tanya juga kemarin. Pak, kampus saya tuh nggak ada kerjasama dengan bank atau Pak, sekolah saya nggak ada kerjasama dengan bank. Lah, kita bisa pakai ini aja. Nah, saya kira nanti teman-teman yang sudah pernah bekerja di bidang IT atau di bidang pengembangan sistem mungkin juga sudah pernah kenal dengan ini. Nah, nanti kita coba mungkin yang teman-teman belum pernah integrasikan ini ya nanti bisa dicoba. Syukur-syukur nanti kalau pas skripsi kan enak ini bisa menambah-nambah fitur pembayaran bisa terintegrasi dengan payment gateway. Nanti kita gunakan Midran. Terus yang kedua pihak eksternalnya adalah Neofeeder. Nah, kalau di sekolah itu kan ada namanya Dapodik ya. Kalau di perkuliahan, di kampus, di universitas, di akademi atau sekolah tinggi itu ada namanya Neofeeder. Nah, nanti kita juga akan coba bagaimana sistem kita itu kita integrasikan dengan Neofeeder untuk pelaporan. Sehingga mungkin teman-teman ada yang kerja menjadi operator Dapodik ya. Itu kan repot ya karena setiap semester harus melaporkan, awal semester melaporkan, akhir semester melaporkan, input satu-satu, akhirnya lama. Nah, kalau di Neofeeder nanti ini kalau kampus nggak punya sistem ya itu capek karena harus menginputkan mahasiswa satu persatu, menginputkan KRS satu persatu, nilainya satu-satu, aktivitasnya satu-satu, dan itu kalau dipraktekkan manual mungkin ya 1 semester nggak selesai. Nyatanya kampus-kampus lain itu ketika mau penutupan pelaporan itu yang ngebut semua lembur-lembur karena masih pakai cara manual ngetik manual di sistem. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita mensinkronkan sistem yang kita buat untuk pelaporan di Neofeeder.
Meskipun nanti tidak semua laporan kita laporkan karena NeoFeeder itu fiturnya banyak sekali ya. Kita laporkan yang penting-penting. Misalkan mata kuliah, kurikulum, jadwal, KRS, nilai, udah itu aja nanti yang paling dasar. Terus nanti yang kita kembangkan di sistem PMB, nanti sistem PMB kita integrasikan dengan sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu nanti ada namanya pembayaran untuk pendaftaran ataupun pembayaran untuk registrasi. Ya, nanti istilah registrasi itu ya macam-macam ya, nanti bisa membayar dana pengembangan atau SPP atau yang lainnya. Nanti ya tergantung master data yang ada di sistem pembayaran. Terus yang mahasiswa yang sudah daftar ulang nanti kita tarik, kita migrasikan. Nah, kalau di sini nanti konsepnya migrasi. Data yang di SPMB kita copy ya, kita sinkronkan ke sistem akademik. Nah, ini migrasi ini konsepnya. Kita migrasikan. Terus ada sistem kepegawaian, nanti kita integrasikan dengan sistem akademik untuk mengambil data dosennya. Nah, ini bisa jadi nanti apa namanya lewat web service ya. Atau lewat database saja kalau ini lewat database saja. Nanti kita list, ini belum tak tulis ya. Kalau yang ini nanti sinkronisasi pakai tekniknya macam-macam sih. Sinkronisasi itu bisa pakai connect database kita copy atau pakai web service terus kita copy ya. Kalau sinkronisasi atau migrasi itu tekniknya terserah, yang penting data itu berpindah ke sini. Bahkan teknik ekspor impor itu pun nggak masalah. Sistem SPMB database-nya itu kita ekspor dengan format tertentu, terus kita impor masuk ke akademik itu juga boleh. Nanti berarti yang ini yang kepegawaian nanti pakainya langsung database, yang sistem SPMB dengan sistem pembayaran nanti bisa database atau bisa pakai web service lah. Tapi nanti web service-nya biar nggak kebanyakan nanti malah kerepotan ya. Nanti beberapa pakai connect database langsung. Yang jelas yang pakai web service yang ini web service. Kalau NeoFeeder juga web service. Nah, mungkin yang ini aja nanti yang web service, yang pihak eksternal. Karena kalau web service itu identik, kita nggak tahu pihak eksternal itu database-nya kayak apa, kita nggak tahu. Enaknya pakai web service. Kalau yang data lulusan nanti bisa connect database. Oke, nanti akan saya buat lagi dokumentasi untuk detailnya ya. Yang penting nanti satu semester ini kita selesaikan ini. Oke, terus hasil diskusi kemarin dengan kelas A1, A2, A3 itu adalah belum tak munculkan di kelas B ya. Oke, ini tak buka aja. Jadi nanti konsepnya kita sama ya. Antara kelas A1, A2, A3 sama B1 itu sama. Nah, ini tapi nanti mau saya finalkan dulu. Karena ini kemarin yang ngetik bukan saya. Jadi sistem yang kita kembangkan, sistem SPMB, sistem pembayaran, sistem akademik, sistem kepegawaian, sama sistem alumni dan karir. Tentunya nanti nggak semua fitur kita buat ya, karena waktunya nanti mungkin nggak cukup. Nah, ini tadi, ini yang nulis bukan saya, tapi teman-teman mahasiswa kelas A1 sampai kelas A3. Nah, nanti dari yang B1 ini monggo nanti saya share di e-learning, bisa ditambahkan. Nanti saya kasih waktu mungkin sampai nanti malam lah, nanti malam atau hari Minggu. Nanti Minggu malam saya saya rubah atau saya koreksi dulu yang kira-kira masuk mana, yang tidak mana, karena nanti takutnya fiturnya kebanyakan malah nggak jadi. Ya, mending kita fokus fitur-fitur yang penting dulu, yang penting integrasinya jalan. Nanti setelah kuliah mau dikembangkan lagi monggo. Nah, ini nanti ada sistem SPMB, nanti kita buat pakai framework Laravel, sistem pembayaran pakai Express.js, sistem akademik pakai Express.js, sistem kepegawaian pakai Laravel, sistem alumni pakai Laravel. Oke, ini. Tapi ini fiturnya belum tak baca semua sih. Nanti saya share dulu ke teman-teman. Mudah-mudahan ini ada yang kerja di kampus ya, sehingga paham tentang sistem seperti ini. Oke, mungkin hari ini itu aja untuk pengantarnya, untuk menggantikan kemarin yang pas hari Selasa jam 5 saya nggak bisa datang ke kampus ya.
Yang belum gabung di grup, monggo nanti gabung di grup WhatsApp. Kemudian berikutnya nanti jangan lupa ini diisi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Saya tunggu isiannya ini sampai hari Minggu ya, Minggu siang lah. Nanti Minggu malam mau tak rapikan sama saya kasih uh, struktur datanya. Saya harus menyiapkan dulu sebelum nanti hari Selasa ya. Sama nanti saya siapkan juga sedikit petunjuk menginstal Laravel. Nanti kita mengerjakan yang Laravel dulu ya. Yang Express.js-nya belakangan. Yang Laravel nanti mungkin instalasi awal sama sampai ke login lah. Nanti bisa dikerjakan di rumah atau nanti dipersiapkan sebelum hari Selasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.